Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Riau bersama dengan Dr. Haidir dengan topik memahami masyarakat Melayu Riau. Pak Haidir, tadi kita berbicara soal tantangan masyarakat Melayu Riau dalam mempertahankan budayanya. Tentu ada ancaman-ancaman yang membuat kearifan lokal kita bisa tergerus. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh para kita sebut saja pemangku kepentingan, ada pemerintah, ada politisi, legislatif dan lain sebagainya untuk bisa menguatkan budaya ini, Pak, agar tidak tergerus oleh zaman? Dari aspek pendidikan ada kurikulum muatan lokal. Kurikulum itu kurikulum tentang budaya Melayu Riau. Itu diberikan pada strata pendidikan dasar. Tapi kita juga memahami kurikulum itu sepertinya belum begitu efektif. Okay. Kenapa? Karena anak-anak kita pemikiran itu menghafal. Mereka bukan memahami, tapi menghafal. Oke. Nah, ini yang jadi masalah kita. Sementara nilai-nilai budaya di situ kan, seperti tadi disebutkan, itu syarat dengan filosofi, kan? Ya, kenapa misalnya kita menggunakan warna ini, kenapa beras kuning, kenapa ini, kenapa ini. Itu filosofinya yang harus kita pahami, gitu. Okay. Tapi dalam kurikulum muatan lokal kita itu, jadi anak-anak cenderung itu menghafal, belum memahami. Ya, jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, di samping itu upaya-upaya lain adalah dengan senantiasa membangun simbol-simbol kebudayaan. Nah, dulu ketika saya masih aktif, dulu kita Riau itu punya visi 2020, namanya terciptanya pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu yang Islami, yang agamis juga Islami, yang agamis di Asia Tenggara tahun 2020. Okay. Itu sudah beberapa kali direvisi. Artinya apa? Secara politis kita mencoba mengembangkan, menanamkan nilai-nilai budaya Melayu itu harus menjadi pemahaman kita bersama. Jadi tidak hanya di Riau saja, tapi kita berkeinginan budaya Melayu di Riau itu menjadi pusat kebudayaan Melayu sedunia. Okay. Oleh karena itulah pada waktu itu muncul konsep DMDI atau DMDI, yang dunia Melayu, dunia Islam. Kita membangun simbol-simbol seperti misalnya membangun masjid yang megah, membangun pusat kesenian ada gedung Idrus Tintin. Itu semua adalah upaya-upaya kita untuk melestarikan nilai-nilai budaya Melayu. Jadi ada yang dalam perspektif agama, ada dalam perspektif kesenian gitu. Nah, kita harapkan sebetulnya dengan demikian ada agenda-agenda yang secara rutin bisa kita lakukan. Kalau masjid nggak ada masalah, tapi dalam kesenian itu maksud kita dulu membangun gedung Idrus Tintin agar ada agenda-agenda yang rutin di sana. Kalau tadi ini belum hanya sporadis saja digunakan gedung itu. Oke. Kalau bicara tadi aspek lewat jalurnya pendidikan adalah, saya jadi ingat dulu pas masa-masa SD kita sempat ada pelajaran tulisan Arab Melayu. Lalu kemudian di SMP ada kebudayaan Melayu Riau, dan saat kuliah pun ada studi masyarakat Melayu Riau. Dan kita meyakini bahwa ini perlu ada suatu pengembangan paradigma bagaimana pembelajaran ini tidak hanya sekadar menghafal, tapi juga memahami, bahkan terjawantahkan dalam nilai-nilai kehidupannya. Ini menarik sekali, Pak. Lalu kemudian selain pendidikan ada simbol-simbol budaya. Kalau dalam aspek komunikasi, menurut Bapak, seberapa urgenkah atau pentingkah pemerintah mewajibkan instansi pemerintah, sekolah, menuturkan bahasa Melayunya sebagai bahasa wajib mungkin di satu hari tertentu? Seperti apa, Pak? Menurut saya itu penting, ya. Menurut saya penting. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan memberikan teladan. Jadi para pemimpin kita memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa bahasa Melayu ini memang harus kita tumbuh kembangkan, harus kita jaga, harus kita terus-menerus kita gunakan. Kalau tidak, dia akan hilang.
akan tergerus oleh kemajuan zaman. Coba melalui keluarga, melalui sekolah-sekolah, itu menurut saya itu memang bagus upaya seperti itu. Kalau di pusat ibu kota provinsi, simbol-simbol budaya kita, sebut saja media luar ruang dan berbagai simbol yang ada, itu seperti apa Pak? Sudah menurut Anda sudah masuk tahap ideal atau masih banyak pengembangan yang bisa dilakukan? Masih banyak pengembangan yang harus kita lakukan. Oke. Contohnya seperti apa saja Pak? Ya. Seperti misalnya kita membangun simbol-simbol kebudayaan tadi, tapi terus kita agak lalai dalam perawatannya. Salah satu contoh misalnya museum. Di mana-mana di negara maju, museum itu adalah rujukan orang untuk melihat kebudayaan di satu negeri. Misalnya bagaimana orang melihat kebudayaan aborigin di Australia, Indian di Amerika misalnya. Mereka pergi ke museum. Nah museum kita, mohon maaf, bukan semakin cetar membahana, tetapi justru tidak terpelihara. Sedih sekali. Sedih sekali gitu. Nah ini kan masalah komitmen ini. Sekarang ini. Betul. Sebagai penggemar museum saya sepakat dengan hal itu. Semoga beritahu Kepala Dinas Kebudayaan menonton saat ini Pak. Ini menjadi masukan tentunya karena para politisi juga harus punya pemahaman seperti ini. Karena kalau tidak nanti budget yang dibutuhkan untuk itu tidak terdukung oleh sistem penganggaran kita. Betul. Lalu kemudian Pak, bagaimana cara kita bisa mempromosikan kekayaan budaya Melayu Riau sebagai potensi pariwisata dan ekonomi yang lebih menjanjikan untuk masyarakat kita? Harus semakin banyak agenda-agenda kebudayaan yang kita lakukan. Bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi berkolaborasilah ya, pemerintah ya, terus kalangan swasta, jadi korporasi-korporasi besar di negeri kita ini, kalangan media, kampus, tokoh-tokoh masyarakat, coba berkolaborasi bagaimana caranya membuat agenda-agenda kebudayaan yang menarik bagi dunia luar untuk datang ke sini, misalnya. Nah kalau itu agenda-agenda itu kita laksanakan secara rutin, itu kan pasti orang tertarik. Ya, saya pernah bilang, kenapa? Ini tentu sporadis sifatnya. Kita coba bikin tari 1000 zapin dibuat di Gajah Mada itu, 1000 orang menari zapin. Itu kan akan menarik bagi orang ya. Tidak hanya kita saja, mungkin orang dari Jakarta, dari negeri seberang, dari Malaysia, dari Singapura, pasti ingin melihat itu gitu. Kalau itu kita promosikan. Jadi memang promosi sangat penting juga ya. Kemudian kalau seandainya masyarakat Melayu Riau ingin berkolaborasi dengan pemerintah, tokoh politik untuk bisa meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka, Anda melihat ya sekarang pola komunikasi masyarakat kita sudah bisa tidak terbuka, terakomodir dengan pemangku kepentingan. Ini perspektifnya sebagai masyarakat dan juga perspektif yang sempat berada di posisi legislatif seperti apa Pak? Agak masih kurang ya, kolaborasi itu masih kurang. Kalau tidak maka tersebut minim kolaborasinya gitu. Padahal kalau kolaborasinya bagus, kita akan masuk ke inovasi-inovasi. Banyak inovasi yang mungkin muncul dari kolaborasi, dari pertemuan. Kenapa? Karena kan kolaborasi itu dalam bahasa Melayunya sebetulnya kan musyawarah dan mufakat. Jadi kalau ada masalah, coba kita dudukkan musyawarah mufakat, kita cari solusinya bersama. Atau kalau ada yang ingin kita kembangkan, seperti pertanyaan tadi, bagaimana caranya kita membuat budaya Melayu itu menjadi atraktif, sehingga layak ditonton misalnya. Nah itu bisa kita duduk bersama-sama, yang tadi beberapa sudut tadi, ya, pemerintah, sektor swasta, kampus, media, tokoh-tokoh masyarakat duduk bersama untuk mencarikan jalan keluarnya, diperbincangkan. Nah nanti akan ditemukan di situ inovasi-inovasi. Ya, jadi, tapi dengan catatan
dalam pertemuan-pertemuan kolaborasi seperti itu, semua harus saling menghargai, semua harus saling menghormati, semua harus saling mendengarkan. Harus ada prinsip egaliter. Egaliter and fraternity. Oke. Persaudaraan. Pak Kaidir, tahun ini rangkaian Pesta Demokrasi kita sudah dimulai. Kita akan memilih pada bulan Februari nantinya di tahun depan 2024. Setiap yang namanya masuk Pesta Demokrasi, ada fenomena suara-suara yang mungkin saling berdebat atau kemudian menjadi polarisasi di masyarakat. Anda melihat masyarakat Melayu Riau apakah bisa punya potensi terpolarisasi karena situasi politik? Ada peluang untuk kemungkinan terpolarisasi begitu. Kenapa demikian? Karena ini masalah pendidikan umum masyarakat kita, tingkat pendidikan umum. Para pakar menyebut itu demokrasi yang bagus itu sebetulnya kalau tingkat pendidikannya sudah SMA ke atas. SMA ke atas. Nah, kita kan belum kan. Nah, oleh karena itu sering sekali agenda-agenda politik seperti ini itu tidak direspon secara cerdas oleh masyarakat kita, sehingga cenderung terpolarisasi mereka. Dan mestinya tidak perlu terjadi. Orang punya pilihan sendiri itu urusan mereka kan, tapi tidak merusak nilai-nilai budaya kita, persaudaraan kita. Jadi kenapa? Karena nilai demokrasi itu kan liberty, egality, fraternity tadi disebut tadi kan, egality, persamaan dan persaudaraan gitu. Jadi demokrasi di mana pemilu menjadi salah satu instrumennya, tidak boleh merusak persaudaraan, tidak boleh gitu. Nah. Ini menarik. Tidak boleh merusak persaudaraan. Karena yang namanya pesta, harusnya kita berbahagia, bersenang-senang menyambut pesta demokrasi. Pak Kaidir, di sesi akhir ini kami ingin mendengar apa nasihat-nasihat, kita sebut demikian, yang ingin Pak Kaidir berikan kepada generasi muda dalam konteks agar lebih memahami budaya Melayu Riau dan mempertahankannya. Silakan Pak Kaidir. Iya, karena kita hidup di daerah Riau yang basis budayanya adalah budaya Melayu. Mari kita junjung tinggi sopan santun dalam berkomunikasi, termasuk juga berkomunikasi politik. Karena sekarang kita berada di tahun politik, akhir 2003 dan 2004 nanti itu kan tahun politik ya. Mari kita jaga bersama-sama komunikasi kita satu sama lainnya. Jadi jangan cenderung baper. Ya, jangan bawa perasaan, sedikit emosi, menyalahkan orang lain, menyebar fitnah, kebencian, tidak usah. Ya, tidak usah. Pilpres, pemilu, itu kan sekali 5 tahun. Anggaplah itu sebuah perahu yang lewat di sebuah kolam yang banyak kiambangnya. Kalau perahu permasalahan itu lewat, begitu mereka lewat, kiambang akan menyatu lagi, gitu. Jadi seperti itu, biduk lalu kiambang bertahun. Ya, jadi nggak usah baper, nggak usah terlalu membawa perbedaan-perbedaan pilihan itu menjadi masuk ke dalam hati kita, sehingga kita satu sama lain bertengkar atau bermusuhan. Kita hindarilah budaya kita yang syarat dengan sopan santun tidak begitu. Gitu. Butuh kematangan emosional ini kalau saya tarik kata kuncinya. Tidak usah baper dengan adanya perbedaan pilihan-pilihan. Pak Kaidir, terima kasih sudah berbincang dengan kami di Sapa Riau dengan tema memahami masyarakat Melayu Riau. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bisa menjadi edukasi dan juga inspirasi untuk masyarakat Provinsi Riau. Dan saudara, terima kasih juga Anda sudah menyaksikan tayangan kami. Nantikan Sapa Riau dengan episode menarik lainnya dengan narasumber lainnya tentunya. Saya Michi Kofrisdeo, terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.